Yuk kita lanjut. Ya, ini sesi terakhir polemik kita, bela negara, bela siapa? Pak Faisal, saya barusan dibisikin sama Mamat, kalau dia nanti ikut dalam pelatihan yang 1 bulan, dia dapat brevet sebagai tanda apa atau cuma dapat kartu Indonesia disiplin? Baik, mungkin saya menjelaskan sedikit Pak tentang Iya. konsep dan metode yang tadi yang disampaikan tidak jelas. Sebenarnya yang akan kita lakukan, pertama kita akan membentuk kader pelatih sebenarnya. Yang kita lakukan selama 1 bulan ini untuk standar pelatih. Ya. Oleh karena itu maka kita lakukan di 45 kabupaten, itu kabupaten penyelenggara. Kemudian para pesertanya kita harapkan dari seluruh kabupaten seluruh Indonesia, sejumlah 514 kabupaten. Nah sehingga kita harapkan pada tahun 2015 kita sudah memiliki kader pembina atau pelatih di seluruh kabupaten Indonesia. Yang nantinya pada tahun 2016 para pelatih ini menyelenggarakan kegiatan pelatihan-pelatihan untuk masyarakat yang ada di kabupatennya. Kemudian harapannya anggaran yang nanti yang dilaksanakan untuk 2016 bukan lagi anggaran dari Kementerian Pertahanan dan itu sudah menjadi program kegiatan dari pemerintah daerah yang ada di daerah. Di Itu daerah harapan kita. atau kementerian lain juga ikut? Kementerian lain juga ikut. Kemarin kita sudah rapat eselon 1 di kementerian-kementerian terkait, kemudian membuat rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri, nanti menginstruksikan kepada pemerintah daerah untuk memprogramkan anggaran kegiatan pembuatan kader lainnya. Jadi ini dikeroyok rame-rame, tidak hanya Kementerian Pertahanan saja di kegiatan itu. Oke. Nah kalau beliau mau masuk pelatihan bela negara, nanti kita kasih bripet namanya PIN Bela Negara. PIN Bela Negara. Itu Oke. suatu kebanggaan. Ya. Kemudian nanti dia juga akan mendapat sertifikat bela negara. Dan kita harapkan sertifikatnya juga akan bermanfaat buat dia. Misalnya ke depan, Bapak Presiden mengatakan sertifikat bela negara ke depan kalau bisa, itu bisa menolong dia untuk melanjutkan sekolah misalnya. Dapat kemudahan untuk melanjutkan sekolah atau masuk pekerjaan dan lain sebagainya. Ini manfaatnya nanti, ini yang kita harapkan. Sehingga masyarakat kita juga berlomba-lomba untuk ikut melaksanakan kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara, belum upaya bela negara. Oke. Upaya memang perlu undang-undang, tapi kesadaran bela negara itu adalah bukan program yang tidak perlu. Karena itu merupakan tugas pokok dari Direktorat Bela Negara yang sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu, Pak. Oke, jadi nanti PIN-nya jangan disalahgunakan. Nanti kamu ditilang tunjukin PIN bela negara, nggak ditangkap polisi. Bukan begitu maksudnya ya. Ya, Bu Koni, 4 hari lagi akan diresmikan supaya tidak lagi simpang siur seperti apa program bela negara ini. Itulah yang saya harapkan dari tadi. Ini Menhannya belum juga meresmikan secara resmi, kita udah rame aja Iya. gitu loh. Maksud saya coba belajar, kita mendengar dulu. Ya kan, jadi nggak ada angka 500 triliun datang dari bulan tadi, saya sampai Iya. heran dari mana angka itu ya. Saya juga nggak ngerti cara ngitungnya seperti apa. Nah jadi tolong didengarkan saja, tanggal 19 berapa hari lagi kita dengarkan dengan niat baik, dengan pandangan baik. Apa Ibu Ketua Sidang, nggak boleh seudon. Iya. Jadi nggak boleh seudon dulu. Beliau itu paling tidak mencetuskan sesuatu walaupun mengagetkan, tetapi kan niatnya baik. Ya kan? Jadi coba kita tunggu aja. Oke, ada yang mau saya tanya lagi. Ini sebenarnya mau meningkatkan orang yang sadar cinta negara atau mendorong Dewan Keamanan Nasional? Kalau saya jawabannya sangat jelas. Beliau itu nggak mungkin pasang badan kalau National Security Council sudah jadi dari kapan-kapan. Sebenarnya kan Pak ya, kalau saya mau ngomong agak nakal nih ya, itu kan di undang-undangnya ada Pak, jelas. Undang-undang nomor 3 2002 pasal 15 ayat 1. Bahwa Presiden diwajibkan segera membentuk National Security Council. Ini sudah berapa presiden, terakhirnya juga presidennya malah tentara banget, ya kan? Sampai sekarang nggak ada tuh National Security Council dengan alasan kemudian ditahan-tahan di DPR atau apa. Padahal yang punya hak penuh untuk kemudian juga menetapkan ya presiden, itu hak prerogatif kok. Itu yang sekarang saya memang tuntut supaya ini nggak jadi rame, ya kan? Dan Menhan bukan jadi korban. Bikin dong National Security Council supaya negara ini negara normal. Oke. Dewan itu harus persetujuan DPR? Harus dong, Harus, kan oke. undang-undang itu dari Kamnas. Tapi itu yang saya lagi perjuangkan dengan berapa orang. Kenapa sih kita ini, tadi pagi saya ketemu Pak Jimli Asadiki Pak. Jangan mentang-mentang pengen disebut negara hukum, apa-apa harus undang-undang dulu. Itu juga salah kali Pak. Jadi sekarang yang saya lagi dorong bersama Wantanas, jadi saja dulu National Security Council, National Security Council ini yang kemudian membentuk undang-undang Kamnas. Oke, Pak Sarif di DPR katanya nyangkutnya Pak. Iya, bagaimanapun juga ya kita ini kan sebagai warga negara kan harus mengikuti aturan yang dilakukan oleh diamanatkan oleh undang-undang. Ya. Ya. Suka atau tidak suka sebagai warga negara harus taat kepada undang-undang. Dan siapa pembuat undang-undang ya DPR, ya bersama-sama dengan pemerintah. Nah kalau misalnya DPR dikatakan agak akselerasinya kurang, maka itu kan ada diamanatkan oleh Perpu. Nah kembali lagi dalam bekerja itu kan ada apa yang dikatakan prioritas. Ya. Ya.
Nah saya mensinyalir bahwa sebenarnya apapun yang dilakukan termasuk bela negara saya katakan tadi adalah konsep yang bagus. Ya. Tetapi lagi-lagi saya katakan sesuai dengan sistem pemerintahan kita, DPR sebagai menjalankan fungsi check and balance, tidak serta-merta eksekutif akan melakukan apapun yang diinginkan. Semuanya harus melalui DPR. Dan kalau ada pengalihan anggaran, semua juga harus dilaporkan ke DPR. Mengapa? Karena Rp1 pun yang di-spend oleh pemerintah, itu harus dipertanggungjawabkan secara transparan kepada rakyat. Jadi Pak Faisal saya ingatkan, tidak bisa ada pengalihan. Tidak bisa ada ada programnya bela negara tetapi terselimuti dengan sosialisasi. Tidak bisa demikian. Itu namanya menghapusi undang-undang. Jadi sekali lagi saya menyarankan ya kepada Menhan bahwa ya tolonglah sampaikan secara prosedur yang bagus. Apa yang sudah dilakukan ini udah betul. Ya. Tetapi saya katakan ya harus dilakukan prosedur dan persiapan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh undang-undang. Nah kalau itu tidak dilakukan ya tentunya melanggar undang-undang. Supaya tidak melanggar, ada rencana memanggil Menhan menjelaskan bela negara ini? Kebetulan mungkin tanggal 19 besok, tanggal hari Senin itu kita 19. Ada rapat dengan Menhan ya tentu kita akan pertanyakan. Nah sekali lagi tidak dibolehkan mengalihkan satu sen pun anggaran ya dari kementerian yang sama maksud saya untuk kepada program yang lain. Nah kedua yang saya perlu sampaikan tadi disampaikan akan di-split anggarannya ke semua kementerian itu pun tidak bisa seenaknya dari Kementerian Pertahanan. Ya. Itu harus dibicarakan dengan DPR. Baik. Jadi lagi-lagi saya katakan yang saya inginkan bahwa kalau niatnya bagus tapi persiapannya kurang bagus, pelaksananya kurang baik, perencanaannya kurang matang, ya nanti akan menimbulkan polemik seperti ini. Ya. Jadi kalau sebenarnya ini sudah dilakukan dengan benar, koordinasi dengan DPR, maka tidak akan perlu ada namanya polemik on TV, ya kan? Baik Pak. Ya, baik. Itu saya pikir itu. Baik. Jadi marilah kita melakukan sesuatu sesuai dengan undang-undang. Ya kita sebagai warga negara harus bela negara, ya kan? Nah, tetapi di dalam bekerja kan tentu ada prioritas. Yang menjadi pertanyaan, dalam keadaan ekonomi yang seperti sekarang, melambat, kemiskinan semakin meningkat, pengangguran semakin bertambah, ya, kapasitas pemerintah juga sangat terbatas, yang menjadi pertanyaan itu apakah sekarang ini sudah saatnya bela negara itu? Bela negara, ya, menjadi pertanyaan. Kemudian di samping daripada itu, program utama daripada Kementerian Pertahanan sampai sekarang itu belum maksimal. Baik. Kesejahteraan prajurit juga belum maksimal. Jangan dibocorkan Pak, itu bahan hari Senin aja nanti pertanyaan kepada Menhan. Ini saya hanya menggambarkan. Jadi saya persilahkan untuk Kementerian Pertahanan ya persiapkan dulu lah. Bersiap-siap untuk Senin. Ya. Baik, terima kasih Pak Sarif. Terima kasih. Presiden. Ya, saya jadi teringat dalang-dalang gitu biasanya kalau ditangkap tentara kan sangat suka lakon ini. Judulnya Tripama. Kebetulan saya pakai kaosnya juga. Tripama itu bercerita tentang 3 tokoh. Yang masing-masing punya kesamaan, yang itu right or wrong is my country. Tahu negaranya salah tapi dibela. Pertama itu Sumantri. Jadi Sumantri itu rajanya membendung sungai untuk pemandian istrinya. Airnya melimpah, meluapin Rahwana. Rahwana ngamuk, Sumantri tahu itu salah. Tapi ada wayangnya, mudah-mudahan ada. Ya ini, kita lihat di layar sama-sama. Nah itu yang paling kanan itu Sumantri. Ya. Dia sangat, ini Tripama. Jadi Pak Faisal kalau ditangkap itu ada namanya Dananggulo. Yogyaniro kang para prajurit lamun bisa sira nuladodo inguni caritane. Para prajurit, teladanilah dulu ada cerita 3 tokoh ini Sumantri yang dan Kumbokarno itu kakaknya menculik istrinya orang, Mbak. Namanya Sinta. Ketika perang udah tahu kakaknya salah, dibela. Dan yang terakhir Karno yang itu udah tahu bahwa Pandawa itu saudara kandungnya. Tapi waktu kecil dia dibuang oleh ibunya karena hamil di luar nikah ibunya. Dibesarkanlah pada Kurawa. Dia bilang sama ibunya, gagalkanlah Baratayuda karena kamu ini saudara, kamu anak kandungku, maaf ibu, bagi saya perempuan, ibu bukanlah perempuan yang melahirkan.
tapi ibu adalah perempuan yang merawat dan membesarkan. Yang merawat dan membesarkan saya adalah musuh. Izinkanlah saya berjuang right or wrong demi musuh. Saya kira itu. Oke, jadi kalau tentara harus bersikap seperti 3 tokoh tadi itu. Ya tapi rakyat bukan tentara, please. Iya, Tapi baik. rakyat mencintai tentara ya. Iya. Sewaktu saya bilang kalau sekarang tentara kudeta pasti didukung rakyat. Mudah-mudahan bukan masukan buat Pak Faisal dan kawan-kawan. Coba Bang. Ya, sudah habis? Sudah habis. Aduh, asa resep kene. Ya. Baik. Apa mending hahaha gitu. Baik. Ya, setelah kita dengar dari kiri, dari kanan, dari tengah, sangat mudah sebetulnya solusinya. Ya kan? Yang disebut persiapan tadi itu kan persiapan fisik, belajar, ngabadil dan sebagainya. Tapi yang paling penting kalau menurut Cepopong adalah jiwanya. Cinta tanah air, kan begitu ya. Cinta manusia dan itu harus dimulai dari pendidikan anak usia dini. Terapkan dulu cinta bendera, cinta bahasa, cinta lagu kebangsaan, cinta lambang negara. Setelah itu kalau sudah cinta begitu disuruh menghadapi siapapun tidak masalah daripada jager segede gini. Ya. Nah, tapi hatinya tidak cinta tidak ada artinya. Baik, saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Jadi kata kunci dari Cepopong adalah cinta. Cinta kepada tanah air, cinta kepada tentara, Betul. cinta kepada orang cantik, cinta kepada dalang, cinta kepada DPR. Semua harus kita cintai. Betul. Ya. Baru untuk fisiknya. Iya. Untuk negara yang kuat maka rakyat sehat, pejabatnya juga makmur dan selamat semuanya. Untuk Indonesia yang lebih baik. Latif Siregar pamit.